Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sempat diberi nikmat kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asili Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombara Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang saya hormati dan saya muliakan dan saya cintai, sebelum kita memulai kajian tafsir Al-Jalalain, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama dengan pertama kita mengucapkan isti'azah, yang kedua kita mengucapkan basmalah, dan yang ketiga doa untuk mendapatkan hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, iftah lana, bukakanlah pada kami hikmatak, pintu hikmahmu, wansur alaina, dan curahkanlah kepada kami rahmatak, rahmatmu, min khazaini, dari gudang perbendaharaan, rahmatik, rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha penyayang. Baik, kita mulai surah Al-Baqarah ayat 42 ya. Jadi tafsir Al-Jalalain ini adalah tafsir dengan bahasa Arab ya. Baik, sebelum kita mengkaji tafsirnya, kita baca ayatnya sama-sama ya, supaya kita bisa baca dengan baik, dengan benar, dan sesudah itu kita membaca kosakatanya dengan artinya supaya bisa dimengerti. Ya baik, sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahu
Sadaqallahul azim. Baik, kita baca kosakatanya ya. Wala talbisu, ya ikuti, wala talbisu. Artinya dan janganlah kalian campur adukan. Wala talbisu dan janganlah kalian campur adukan. Dihafalkan ya, campur adukan. Al-haqqa, kebenaran atau barang yang hak ya. Wa taktumul haqqa, dan kalian sembunyikan yang benar itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Baik, kita jelaskan maknanya dengan nahunya sekalian ya. Jadi pertama huruf waw ya, huruf waw itu artinya dan ya, kalau di dalam ilmu nahwu disebut harfu ataf ya. Ataf artinya menyertakan. Jadi waw itu kalau dia bergabung dengan kata yang lain, maka dia sebagai kata harfun ya. Kalau dia tidak bergabung, artinya berdiri sendiri, waw saja, maka dia itu berarti huruf. Ya, kalau huruf itu tidak ada artinya, tapi kalau kata ada artinya. Artinya dan. Ya, dan harfun itu bisa bermakna dua. Harfun bisa berarti huruf, yang kedua bisa berarti kata. Ya, kalau huruf itu ya mulai dari alif sampai ya. Tapi kalau kata, nah itu terbagi tiga. Ada kata benda, isim, disebut isim. Yang kedua kata kerja, disebut fiil. Yang ketiga kata bantu, ya bantu. Artinya nanti dibantu dengan kata yang lain, yaitu kata benda dan kata kerja, baru ada artinya dan. Jadi wala, la, sekarang la. La itu dua fungsinya ya. Pertama la an-nafi. La an-nafi itu meniadakan ya. Tidak artinya tidak, yang mentidakkan. Yang kedua la artinya melarang, jangan ya. Bagaimana membedakan? Ya, kalau ada ini talbisu itu fiil mudhari ya. Ada nunnya di situ, talbisuna. Kalau ada nunnya talbisuna, la talbisuna, berarti itu la nafi ya. La nafi karena dia marfu, artinya nunnya tetap. Nah, di sini hilang nunnya, berarti dia la nahi. La yang artinya melarang, jangan. Jadi bisa la itu artinya tidak, bisa juga artinya jangan. Kalau ada nunnya la talbisuna, nah itu artinya tidak, kamu tidak. Kalau hilang nunnya, nah itu berarti jangan. La talbisu, ya janganlah kalian ya, hilang nunnya, hasfi harfi nun ya, dibuang nunnya karena artinya jangan. Jangan kalian campur aduk. Kalau dalam bahasa Arab persamaannya itu tahtalitu ya, takhlitu wala talbisul haqqa. Jadi talbisu itu bisa berarti labasa yalbisu, itu mencampur. Kemudian labisa yalbasu ya, dari labisa yalbasu. Labisa itu artinya memakai. Ya, kalau labasa yalbisu itu mencampur. Yang dicampur itu sesuatu yang berbeda. Ya, tidak bisa dicampur sesuatu yang sama. Jadi dua benda yang berbeda.
Kalau dua benda yang sama berarti tidak mencampur namanya. Nah, ini yang dicampur, yang berbeda antara yang baik dan yang buruk. Di sini dikatakan wala talbisu, ya, dan janganlah kalian campur, ya, aduk al-haqqa, itu kebenaran. Ya. Jadi melalui firman Allah ini maksudnya Allah melarang orang-orang Yahudi, ya, untuk mencampur yang hak dan yang batil. Kesengajaan mereka mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Di dalam kitab mereka yaitu kitab Taurat ada kebenaran bahwa di situ ada berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang benar. Ya, tetapi mereka sembunyikan itu. Ya, itu kebatilan yang mereka sembunyikan, itu namanya kebatilan. Yang disembunyikan adalah kebenaran. Jadi pekerjaannya kebatilan, yang disembunyikan itu kebenaran. Ya. Jadi menyembunyikan kebenaran dan menampakkan kebatilan. Jadi kebatilan itu dia nampakkan karena kebenaran dia sembunyikan. Makanya Allah berfirman wala talbisul haqqa bil batil. Jadi al-haqqa itu artinya kebenaran yang diturunkan kepada kalian berupa Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Bil batil. Bil batil itu kebatilan yang mereka ada-adakan. Jadi kalau kebenaran itu datangnya dari Allah, kebatilan itu datangnya dari kalian. Artinya Anda mengada-ngada, ya, sesuatu yang tidak ada Anda mengada-ngada, itu artinya kebatilan. Ya, jangan kalian mencampur adukan. Makanya di sini dikatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, sedangkan kalian tahu, bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Tetapi Anda lakukan seperti itu. Jadi ini maksudnya jangan mencampur adukan dalam hal yang berbeda antara yang hak dan yang batil, antara kebenaran dan kebatilan. Ya. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, ya, menjelaskan ayat ini mengatakan janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan kebenaran dengan kebohongan. Nah, jadi ini lawan daripada yang hak itu kebatilan, lawan daripada kebenaran itu kebohongan. Nah, itu tidak boleh dicampur adukan. Seperti diumpamakan susu, ya, susu yang bersih putih dan nikmat, lalu dicampur adukan dengan tai ayam walaupun itu setetes, ya, itu tidak akan orang mau minum, ya, karena sudah tercampur dengan sesuatu yang buruk. Ya, susu itu baik, kemudian kotoran itu buruk, lalu dicampurkan, maka orang tidak akan mau minum. Wala talbisul haq. Sedangkan kita tahu bahwa itu tidak baik, ya. Sementara Qatadah yang mengatakan wala talbisul haqqa bil batil, artinya janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Artinya janganlah kalian mencampur adukan ajaran Yahudi dan Nasrani dengan ajaran Islam, sedangkan kalian mengetahui bahwa agama Allah adalah Islam. Ya,
Nah, ini menurut tadi yang dikatakan oleh Qatadah, ya Qatadah. Jadi yang dimaksud kebatilan di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, dan yang dimaksud kebenaran di sini adalah Islam. Jadi tidak ada agama selain agama Islam. Selain agama Islam itu kebatilan. Dan Islam itulah kebenaran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang direstui dan diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Makanya itu kita bersyukur kepada Allah karena kita dilahirkan dalam keadaan muslim, yaitu beragama Islam, dan agama Islam adalah agama yang benar. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, ya, bil haq, ya, bil haq, kebenaran. Inna arsalnaka basyiran wa naziran. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa naziran. Kami tidak utus kamu, hai Muhammad, ya, kecuali untuk seluruh umat manusia. Ya, basyiran wa naziran, sebagai pemberi berita gembira dan berita ancaman. Ya, berita gembira jikalau Anda menerima agama Islam, lalu Anda mengamalkan agama Islam dengan benar, itu berita gembira berupa surga. Tapi kalau Anda menolak Islam dan menerima selain Islam, itu naziran, berita ancaman bahwa kalian akan mendapatkan balasan berupa siksa api neraka. Ya. Kemudian di dalam ayat berikut juga Muhammad bin Ishaq, ya, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, ya, yaitu wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun, ya, janganlah kalian menyembunyikan pengetahuan yang kalian miliki mengenai kebenaran Rasulku dan juga apa yang dibawanya. Jadi ini Anda tahu bahwa di dalam Taurat itu ada berita bahwa Nabi Muhammad akan datang membawa agama Islam dengan benar, ya, yaitu dinil haq, agama yang benar, ya, liyuzhira ala dini kulli, untuk memenangkan seluruh agama dari yang lain, ya. Jadi agama yang satu-satunya yang benar hanyalah agama Islam. Selain Islam, itu tidak benar. Ya, karena kalau kita memeluk agama selain agama Islam, maka amalnya tidak diterima. Ya, di akhirat termasuk orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memeluk atau mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima amalnya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini Ibnu Abbas mengatakan, janganlah kalian menyembunyikan pengetahuan yang kalian miliki mengenai kebenaran Rasulku dan juga apa yang dibawanya. Kebenaran Rasulku ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dibawanya itu adalah agama Islam. Sedangkan kalian mendapatkannya tertulis di dalam kitab-kitab yang berada di tangan kalian. Nah, itu ada tercantum di dalam kitab Taurat, juga di dalam kitab Injil, tapi Anda sembunyikan, padahal Anda itu tahu. Boleh juga ayat tersebut berarti sedangkan kalian mengetahui bahwa
dalam tindakan menyembunyikan pengetahuan tersebut mengandung bahaya yang sangat besar bagi manusia, yaitu tersesatnya mereka dari petunjuk dan dapat menjerumuskan mereka ke neraka. Jadi ini kalau Anda sembunyikan itu kebenaran, sedangkan Anda tahu, itu berarti menyesatkan banyak orang karena membawa kepada api neraka. Ya. Jadi jangan menyembunyikan kebenaran, ya. Sedangkan Anda tahu, itu tidak boleh. Itu berdosa dan membawa kesesatan kepada orang banyak. Ya. Karena itu membawa ke neraka. Jika mereka benar-benar mengikuti kebatilan yang kalian perlihatkan kepada mereka. Karena kalau Anda perlihatkan kebatilan, ya, banyak yang ikut, berarti mereka sesat dan Anda juga ikut menanggung dosanya. Ya. Karena dalam hadis Rasul mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an kusamin usai. Barang siapa yang menunjukkan suatu jalan yang baik lalu banyak orang mengikutinya, maka Anda juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala orang yang mengikutinya. Begitu juga sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan kusa min wizrihi syai'. Artinya barang siapa yang menunjukkan suatu jalan yang buruk atau dosa lalu orang mengikutinya, maka Anda juga mendapatkan dosa dari orang yang mengikuti tersebut tanpa dikurangi dosa orang yang mengikutinya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini hati-hati kita berbuat sesuatu yang berupa kebatilan atau dosa sehingga orang mengikuti apa yang kita lakukan dosa tersebut karena kita, sehingga orang berbuat dosa maka kita juga menanggung dosa orang yang mengikutinya. Karena mereka mengikuti kebatilan apa yang kita lakukan. Dengan mencampur adukan kebenaran dengan tujuan agar kalian dapat dengan mudah menyebarluaskan ke tengah-tengah mereka. Nah, jadi al-kitman artinya menyembunyikan, ya, lawan menjelaskan. Jadi kebenaran itu harus kita jelaskan dan kebatilan itu ya harus disembunyikan, tidak boleh. Sebaliknya kebenaran yang disembunyikan, kebatilan yang dinampakkan. Nah, apalagi dicampur adukan, karena al-haqqu itu hakun, ya. Kebenaran itu adalah kebenaran. Wal batilu batilun, dan kebatilan itu adalah batil. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, ya. Allahumma, ya Allah, arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran itu benar-benar kebenaran. Ya. Warzuqna tiba'ah, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kami kebatilan itu betul-betul kebatilan. Warzuqna ijtinabahu, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Nah, inilah perlunya kita mengetahui kebenaran itu, bahwa benar-benar itu kebenaran, dan juga supaya kita mengamalkan kebenaran itu. Dan perlu juga kita ketahui, mempelajari apa itu kebatilan untuk ditinggalkan, bukan untuk dilaksanakan, tetapi untuk ditinggalkan.
kalau kebenaran itu kita nampakkan, maka kebatilan itu pasti akan lenyap, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan zaharal haqqu wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Telah nampak kebenaran itu, ya. Kalau dikelola dengan benar, dengan baik, ya, maka kebatilan pasti akan lenyap. Tapi kalau dikelola dengan tidak disiplin, ya, itu kebenaran tidak dikelola dengan baik, dengan benar, dengan disiplin, dengan teratur, maka pasti dikalahkan oleh kebatilan yang dikelola dengan disiplin atau dengan teratur. Sebagaimana Umar mengatakan, al-haqqu bila nizamin yaglibuhu al-batil binizamin. Al-haqqu bila nizamin, kebenaran yang dikelola dengan tidak teratur, dengan tidak baik, ya, dengan tidak disiplin, dengan acak-acakan, itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang dikelola dengan teratur, dengan disiplin. Nah, maka jangan sampai kita mau dikalahkan oleh kebatilan. Padahal kebatilan itu mengajak kita ke neraka, sementara kebenaran mengajak kita ke surga. Maka perlu kita pahami ayat ini untuk supaya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa penutup, ya. Kalau tadi doa pembukaan, ya, baik, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, ij'al hadzal Qur'an, jadikanlah Quran ini rabi'a qulubina, sebagai penjernih hati kami, wa nura sudurina, dan penerang dada kami, wa jillai husnina, dan menghilangkan kesedihan kami, wa dhihaba hammina wa gammina, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.